Yang namanya pasta isi nggak cuma ravioli ya guys. Ada lagi nih guys, konconya ravioli. Namanya tortellini. Anyway, buat cobain sensasi pasta yang seotentik itu, nggak perlu jauh-jauh terbang ke Itali. Di Jogja, ada nih restoran yang menyuguhkan menu Itali yang super lengkap. Plus, nggak bikin kantong jebol. Kuy, langsung ke tempatnya. BTW, pada tahu nggak sih kalau hidangan Italia jadi masakan paling populer loh di dunia? Bahkan, The Daily Mail melansir ada lebih dari 90% masyarakat di negara benua biru yang lebih menyukai hidangan Italia ketimbang hidangan negara lainnya. Nah, biar kamus kuliner kamu makin banyak, let's go guys, kepoin 2 menu Italia yang anti mainstream ini. Yap, tortellini si pasta isi. Untuk bikin menu pasta ini, bahannya terbagi dari adonan kulit dan tentunya si isiannya. Terigu, garam, telur, dan olive oil bakal disatuin nih buat jadi adonan kulit tortellini. And now, udah ada Chef Matias yang bakal bocorin cara bikin tortellini homemade. Skoi guys! 2 bahan utamanya, terigu dan telur, diulen sampai kalis. Untuk seasoningnya, cukup pakai garam dan olive oil. FYI ya guys, kalau resep adonan ini juga bisa dipakai buat bikin pasta jenis lainnya. Bisa dibilang sih, adonannya satu, pastanya banyak. Bentuknya doang yang beda-beda. Nah, biar tingkat ketebalannya sama, adonan wajib digiling dulu nih guys. Next, yang ngebedain sama cara bikin pasta lainnya, ya pas part ini nih. Adonan kulit pastanya dicetak jadi lingkaran kecil. Tapi kalem guys, nggak segede ini juga ya pastanya. Ini cuma bentuk dasarnya yang bakal dikasih isian. Isiannya, yuk mari dibikin dulu. Bayam hadir. Jamur sama keju parmesan juga hadir nih guys. 3 bahan orisinil bakal jadi isiannya tortellini. Tinggal campur, isian tortellininya beres deh. Ini dia guys gongnya. Proses kasih isian yang bakal nunjukin ke kamu-kamu semua betapa uniknya bentuk pasta yang satu ini. Yap, masuk dalam jenis pasta isi, bentuk si tortellini ini mirip kayak cincin guys. Bahkan, tahu nggak sih kalau di negara asalnya tortellini juga disebut umbelico, yang artinya pusar alias udel. Hahaha. Gimana? Lucu kan bentuknya? Kuy, tortellini yang udah dibentuk, lanjut nyemplung ke air rebusan. Biar masih terasa tekstur al dente-nya, rebus pasta emang nggak boleh lama-lama guys. Cukup 3 menit aja. Yap, apalah arti tortellini tanpa saus yang lezatos dong ya. Saus yang dibikin sama Chef Matias ini namanya saus beef ragu. Sepintas emang mirip sama saus bolognese. Uniknya nih, selama proses cooking sausnya, Chef Matias nggak pakai spatula sama sekali loh buat ngaduk. Cukup dilempar tipis-tipis aja guys. Lanjut, tortellininya siap ngeblend nih sama si saus. For your info aja ya guys, kalau menu tortellini Spanish ini tergolong dalam primi piatti yang diartin sebagai hidangan utama. And finally, tortellini Spanish siap dirilis. Here they are, ingredients buat menu yang kedua, Pollo Tonato. Nggak lagi berkutat sama tepung atau dough. Kali ini Chef Matias akan mengolah dada ayam file dan ikan tuna. Perfecto nggak tuh? Untuk proses cookingnya, yang paling penting adalah sesi seasoning daging ayamnya ya guys. Cukup kasih olive oil, garam, sampai lada hitam aja. Si daging file bakal gurih-gurih sedep nih. BTW, ada sedikit modifikasi di menu yang satu ini. Kalau di negara asalnya, Pollo Tonato dibikin dari daging anak sapi. Kalau di Indonesia, mohon maaf nih, rada susah cari daging anak sapi. Jadi, cukup pakai daging ayam aja ya guys. Next, untuk dapetin tingkat kematangan yang ideal, dada ayam file lanjut dipanggang dulu. Bungkus daging ayam dengan kertas aluminium foil dan landingkan ditunggu selama 25 menit. Uniknya nih guys, terlepas dari proses pemanggangan daging, Pollo Tonato justru wajib dinikmati dalam keadaan dingin loh. Jadi nanti dari atas tungku,
kudu dibikin dingin dulu, baru enak dimakan. Menu kedua dari Chef Matias, Polo Tonato. Grazie Chef. Ciao guys, dapat salam nih dari Jogja rasa Itali. Hahaha. Dua menu otentiknya negeri pasta siap nih buat jadi menu makan siang kali ini. Kedua menu ini juga guys, yang jarang banget ditemuin di resto-resto Itali di Indonesia. Makanya mumpung lagi ada di Jogja, wajib nih cobain dua menu Nana Mia Pizzeria ini. Mahal? Enggak lah yaw. Kalau kenyang, so pasti. Buon appetito. Yang pertama bakal OTW dikunyah tortellini Spanish dulu ya guys. Nah, lucunya untuk menu segampil dan seenak ini, tortellini masih tergolong susah nih guys ditemuin. Padahal sensasi makan pasta isi itu bener-bener bikin speechless deh guys. Berasa meledak di mulut dengan isian bayam dan keju yang dominan abis. Saking enaknya, nggak heran nih kalau menu tortellini jadi menu wajib saat perayaan Natal di kota Bologna, Italiano. Satu porsi belum cukup, sikat ya menu yang kedua, Polo Tonato. Walau proses bikinnya tergolong lama, tapi rasanya dijamin mutu deh guys. Enak pol. Karena empuknya file ayam bisa sekompak itu sama krim saus tunanya. Nggak jauh beda sama tortellini, di Indonesia Polo Tonato juga kurang populer. Padahal kan ingredients sampai proses masaknya so healthy abis yes. Gimana? Udah masukin kedua menu tadi kan ke bucket list kuliner kamu? Pokoknya so recommended deh guys. Yang manis-manis, sini-sini merapat. Yang asam kecut, minggir dulu yes. Hahaha. Spesial banget nih buat kamu yang manis dan suka yang manis-manis. Ada yang namanya Korean Lunchbox Cake. Istilah ini digunakan karena cake-nya mengambil konsep Korean cake yang ditaruh di dalam lunchbox. Cucok meong em. Cake yang lagi viral di Indonesia ini emang unik pakai banget guys. Selain bentuk yang mini, hiasan lunchbox-nya juga bikin gemes abis. Bisa banget buat dijadikan hadiah tuh. Secara pembuatan sih hampir sama ya dengan pembuatan cake pada umumnya ya. Pakai telur, gula, pengembang, butter, dark coklat, tepung terigu, dan coklat bubuk. Oh iya, cake ini base-nya pakai sponge cake guys. Jadi bakalan lembut banget deh. Yang belum pernah bikin sponge cake nih, simak caranya. Campur telur, pengembang, dan gula pasir. Mixer sampai semua adonan tercampur rata. Guys, dalam dunia perbakingan, telur digolongkan sebagai cairan yang berfungsi memberikan volume dan struktur pada kue. Jadi pada saat mengocok telur, udara akan masuk ke dalam molekul proteinnya. Nah, molekul-molekul ini akan terurai dan merenggang membentuk jaringan elastis yang membungkus gelembung udara dan akan mengembang saat dipanggang. Makanya, telur yang terlalu sedikit akan menghasilkan kue yang terlalu padat dan gampang hancur. Tapi kalau kebanyakan juga bisa bikin kuenya jadi liat. Makanya takaran kudu pas ya. Takaran telur yang pas akan membuat tekstur kue makin lembut ketika sudah matang. Sekarang kita lanjut lelehkan butter dan dark coklat. Campur kedua bahan, lalu masukkan ke oven selama 5-10 menit. Karena yang akan kita buat mini Korean cake, cetakan kuenya juga harus mini-mini kayak gini. Duh, kiop tak habis ini sih. Diameternya kurang lebih 9 cm dan tingginya 5-6 cm. Selain lebih simpel, tampilannya juga cantik. Kayak kamu. Iya. Nah, kalau adonannya sudah jadi kayak gini, tinggal kasih tepung terigu dan bubuk coklat. Aduk hingga merata. Tambahkan butter dan dark coklat yang sudah dilelehkan tadi. Sekarang lanjut kita masukin adonan ke dalam cetakan. Jangan terlalu penuh guys, cukup 3/4-nya aja. Soalnya nanti ketika di oven, adonan akan mengembang lagi.
Nah guys, ini tuh aku bukan marah-marah, tapi aku tuh sedang memastikan kalau pori-pori dalam adonan ini tuh halus nantinya. Oh, lagi menghaluskan pori-pori adonan toh. Kirain Risna lagi marah-marah ya. Udah hampir kelar nih. Oven adonan kurang lebih 15-20 menit sampai mengembang sempurna. Tara, ini dia sponge cake yang sudah jadi. Cantik ya. Terlihat padat, tapi kalau dimakan pastinya lembut banget. Yummy. Setelah didinginkan, sponge cake harus diberi larutan air gula guys. Fungsinya agar kue tetap moist walaupun disimpan lama di dalam lemari pendingin. Tuang secara merata, lalu kita susun sponge cake-nya seperti ini. Langsung aja guys, kita baluri sponge cake dengan campuran white coklat dan whipped cream-nya. Pertama, tutup dulu pori-pori cake-nya. Oles semua bagian secara merata, lalu cover dengan white coklatnya deh. Gunakan pewarna makanan yang food grade ya. Kalau ada yang organik sih, lebih bagus lagi. Oh ya guys, mendekor mini cake ternyata lebih sulit dibandingkan cake berukuran normal. Meskipun ukurannya lebih kecil, tapi kalau secara pengerjaan, mini cake itu jauh lebih detail loh. Dibutuhkan ketelitian dan juga kesabaran untuk mendesain mini cake ini. Untungnya sih, Korean cake punya desain yang minimalis ya. Biasanya mereka hanya memberikan sebuah tulisan Happy Birthday atau kata-kata motivasi lainnya. Kalau white coklatnya sudah mengeras, baru deh cake-nya sudah bisa dihias menggunakan buttercream. Meskipun Korean cake punya desain yang minimalis, tapi kali ini kita bakal buat dengan sedikit improvisasi supaya tampilannya jadi lebih manis. Kayak kamu. Selain buttercream, kalian juga bisa loh menambahkan hiasan lainnya supaya makin menarik. Oh ya guys, membuat kue juga bisa menjadi aktivitas yang positif buat si kecil loh. Selain dapat mengasah kreativitas anak, kita juga dapat mengurangi kebiasaan mereka bermain gadget. Tara, this is it, Korean lunchbox cake-nya. Gimana guys, unyu-unyu banget kan? Kemasannya yang unik, bikin cake-nya makin menarik. Duh, jadi penasaran sama rasanya. Boleh kali ya kita icip-icip? Kalau kamu sih, nonton aja dulu. Abis itu, baru bikin. Hehehe. Oh ya guys, sesuai namanya, cake yang satu ini nggak perlu repot-repot keluar dari dalam boxnya. Namanya juga kotak bekal, jadi tinggal langsung makan aja deh. Wah, rasanya enak guys. Nggak terlalu manis karena sponge cake-nya tadi menggunakan dark coklat. Terus, tekstur sponge cake-nya juga lembut banget, lumer di mulut. Sedangkan cover luar cake-nya yang terbuat dari white coklat jadi penyimbang rasa. By the way, tahu nggak sih, mengkonsumsi yang manis-manis juga bisa bikin kita happy loh. Asal nggak over juga. Yang perlu kalian takutin bukan makanan manis, tapi janji manis yang berakhir tragis. Ingat tuh. Empat puluh. 60. No, 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 no. 80. No, 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 no. 100. Okay, yeah, yeah. Deal. Deal. Hai guys, hari ini Genki mau lihat masak bebek. Sebelum masak harus beli bebek kan? Baru dapat nih. Masakan bebek seperti apa ya? Penasaran kan? Gigi, Hai. ngapain beli bebek? Iya, karena Kita mau masak bebek. Oh, nanti masak bebek Di ya? sana udah disiapin. Iya. Siap, belum serius. Tapi apa ya? Oh iya, Oh, Pak. Oh, Pak. udah beli soalnya. Udah disiapin. Ya.
Guys, daging bebek emang enak dijadiin olahan apa aja. Tekstur dagingnya terkenal juicy banget. Tapi buat yang sedang menghindari makanan berlemak, sebaiknya kamu pilih daging bebek yang muda ya. Bebek muda selain memiliki tekstur daging yang lebih lembut, kandungan lemaknya juga jauh lebih sedikit. Kandungan lemak terbanyak pada daging bebek terletak pada bagian kulitnya. Jadi kalau nggak suka lemak bebek, kulitnya jangan dimakan ya. Hehehe. Nah, ini dia salah satu resto yang menyajikan berbagai menu bebek muda. Lokasinya ada di Bintaro, Tangerang Selatan. Selain menyajikan menu bebek goreng dan bebek bakar, di sini juga ada bebek sambal kecombrang dan bebek sambal cemeng. Kali ini Gengki sama Chef Oki membuat bebek sambal kecombrang yang jadi menu favorit di sini, guys. Jadi semua bebek di sini sudah dibersihkan dan diberi bumbu kuning. Fungsinya selain untuk menghilangkan bau amis, pastinya bumbu kuning dapat menambah rasa dan aroma daging bebek supaya makin enak. Tapi kenapa ya daging bebek warnanya lebih gelap dibandingkan daging ayam? Padahal kan sama-sama unggas ya. Aku aja nggak nyadar kalau misalnya aku makan itu daging bebek. Kalau misalnya nggak ada yang kasih tahu kalau itu daging bebek, aku kira daging ayam. Soalnya bebek suka berjemur, makanya dagingnya lebih gelap. Wah, jawabannya pada ngaco nih. Kenapa daging bebek dagingnya lebih gelap dibandingkan daging ayam? Karena daging bebek mengandung lebih banyak mioglobin, yaitu protein yang menempel pada oksigen. Ketika berikatan dengan oksigen, mioglobin akan membuat warna daging menjadi lebih pekat. Ini dia yang membuat warna daging bebek lebih gelap dibandingkan daging ayam. Jelas ya guys? Sekarang kita lanjut goreng daging bebeknya hingga matang. Untuk tingkat kematangannya, kamu bisa request mau kering atau tidak. Karena menggunakan daging bebek muda, proses menggorengnya juga tidak butuh waktu lama. Kurang lebih 7 menit aja, bebek udah bisa diangkat. Kita balurkan sambal kecombrang di atas bebek gorengnya ya guys. Guys, ini sambal kecombrang. Ini ada ya kecombrang sama bawang merah, sama cabai dan jeruk nipis. Udah iris jadi satu. Pasti enak. Halum. Oke, jadi ini harum. Oh iya, sambal kecombrang adalah salah satu jenis sambal khas Indonesia. Aromanya yang kuat membuat tanaman ini sering difavoritkan sebagai bumbu masakan. Gak cuma itu, kecombrang juga kaya akan antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas serta dapat membantu proses penyembuhan luka. Langsung kecombrang. Di dalam mulut kecombrang sekali. Sungguh wanginya kuat sekali. Ini aku kira ini kelihatannya kayak sambal mata. Jadi aku rasa juga mungkin kayak sambal mata karena tapi kecombrang itu lebih kuat wangi. Jadi wanginya bikin nafsu makan. Orang Jepang suka banget rasa ini. Untuk urusan rasa dan aroma, kecombrang emang terbukti juara ya. Aroma kecombrang dapat meningkatkan nafsu makan. Selain itu, kecombrang juga memberikan efek segar di mulut sehingga pas kalau dipadukan dengan daging. Tiada hari tanpa OTD. Kalau buat anak zaman now sih, yes banget tuh guys. Apalagi kalau outfitnya monokrom kayak Farah. Duile, ramen dikit dong sama aksesori. Iya, nggak perlu heboh-heboh ya aksesorinya. Cukup pakai kalung dan gelang juga udah oke kok. Apalagi kalau kalung dan gelangnya full motif dan colorful kayak gini. Ciamik pol deh. Hayo, coba lebih jeli lagi guys.
Soalnya motif aksesorinya rada nggak mainstream nih. Yap, full of komik. Desain komik yang udah rame ternyata the best banget nih kalau dikreasiin jadi aksesori. Ya semacam motif yang original gitu deh. Dibikinnya, so pasti dong guys, pakai kertas komik. Beneran, gak percaya? Kita geser kuy ke workshopnya Ayomi Paper di Sleman, Yogyakarta. Kan? Gak percayaan sih kalau aksesori tadi terbuat dari kertas komik. Tapi slow guys, komik yang dipakai 100% komik bekas kok. Kriteria komiknya diutamain yang gambar ilustrasinya lucu dan kertasnya tebal. Kali ini komiknya spesial buatan orang bule ya. Yap, komik-komik ini asal negeri Belanda, terbitan tahun 70-an. Oh my guys, jadul abis ya. Tuh lihat, tulisan di komiknya bahasa Belanda semua. Hahaha. Ngomong-ngomong soal komik, tahu nggak sih, sebelum komik berubah bentuk menjadi buku kayak gini, komik justru lebih dulu dipublikasikan dalam konten koran guys. Dari komik yang gemesin tadi, bakal berubah total deluxe-nya dengan bantuan barang-barang ini. Mulai dari lem tembak, tali kulit, pola kalung, sampai gunting. Let's start crafting day! Gak tanggung-tanggung nih guys, Kak Icuk owner dari Ayomi Paper yang bakal bocorin cara upcycling komik bekas. Secara udah hobi crafting kertas sejak tahun 2015, Kak Icuk mulai serius nih guys buat menambah dunia aksesori. Nah, untuk bikin something yang different, Kak Icuk idean beli komik sebagai bahan dasar craftingnya. BTW, kamu tahu nggak sih kalau awal kemunculan komik justru dirilis untuk mengkritik pemerintahan dengan gaya yang lucu tapi satir. Nah, kalau kertasnya kelihatan agak shining, itu karena Kak Icuk udah lapisin komiknya dengan kertas laminasi. Tujuannya sih biar anti air dan gak gampang rusak. Just info aja nih guys, biar looks-nya ciamik bingo, emang kudu diperhatiin ya bagian gambarnya. Cari yang rame dan lucu, lalu potong deh sesuai pola. Di step kedua selanjutnya bisa disebut sebagai inti proses. Yap, teknik melipat kertas jadi kuncinya Kak Icuk dalam berkreasi. Dari ukuran kertas yang besar, bakal dilipat-lipat lagi sampai jadi lipatan kecil. Butuh tenaga? Pasti dong ya. Makin kecil lipatan kertasnya, kudu makin ditekan cara bikinnya, agar sesuai sama bentuk yang diinginkan. Lipatan kertas mini udah pada on point nih guys. Untuk bikin satu kalung aja, Kak Icuk sampai butuh 6 lipatan kertas sekaligus. Semuanya ini nanti bakal dirangkai buat jadi liontin kalung. Lanjut, kita OTW kuy ke proses merangkai liontin. Liontin ready, tinggal pasang tali kulit di kedua sisinya. Deretan step by step tadi bisa dibilang teknik upcycling ya guys. Tahu nggak sih, teknik upcycling diartiin sebagai teknik yang memfungsikan ulang benda yang udah nggak terpakai dan jadiin benda itu punya nilai jual lebih. And now, si komik udah berubah nih. Move to the next level. Tada, kalung komik ke mesin, siap ramein outfit kamu. Kalau udah pada ngumpul gini sih, judulnya bukan rame lagi, tapi rame banget. Hehehe. Serunya pakai aksesori dari komik ini dijamin anti pasaran guys. Secara setiap lembar komiknya punya gambar dan story yang beda-beda. Mahal? Enggak dong ya. Kalung dan gelang bikinan Kak Icuk masih aman kok di kantong muda-mudi kayak kita. Apalagi desainnya sekasual ini, fleksibel banget buat dipakai ciwi-ciwi sampai cowok-cowok ya. Nah lo, lagian sih main TikTok di tempat umum, jadi hilang kan HP-nya?
Ya poni-poni di sini nggak apa-apa, biarin aja malingnya. Malingnya pergi. Nggak usah, nggak apa-apa. Yang penting mah ininya. Mau saya kejar nggak? Malingnya sana. Wow, ini yang bikin kamu tadi cepet banget jalannya. Ya, aku tubruk malingnya. Wow, hebat. Bentar, maaf banget. Saya jadi pengen main kayak ginian. Oh. Ini saya bisa belajar nggak? Bisa, mau. Mau banget. Mau. Sekarang kita latihan satu roda. Oke, nggak masalah. Aku sih yes. Baik, kemana kita harus sekarang? Oke, ya udah, dituntun dong. Wah, beruntung banget Kak Aryo. HP nggak jadi kecopetan, terus dapat kenalan baru pula. Kenalin nih guys, namanya Feby. BTW, Kak Feby bisa cepet banget kejar malingnya karena bantuan sepatu roda guys. Yang pertama adalah kita duduk apa di bawah. Boleh nggak apa-apa, aku sih nggak masalah. Duduk di bawah, duduk di pelaminan sama kamu juga aku sih nggak apa-apa. Emang paling-paling nih orang, semua digombalin. Oke, jadi ini cara pakainya gimana? Tangannya di bawah. Hah? Ini kakinya satu Pak. Ke atas. Ya. Huruf V ya. Huruf V. Satu lagi serong. Hop. Hop. Nah, baru naik pelan-pelan. Oke. Biar nggak mundur. Wih, gokil. Hah, kayaknya aku udah jago deh. Udah gitu harus ngapain nih? Kalau mau jalan, gimana caranya? Kalau mau jalan itu sebenarnya kita harus kayak pakai bungkuk. Oke. Agak bungkuk, tangannya di depan. Tangan di depan itu kalau jatuh jadi langsung tekan tangan. Oh, gitu. Main sepatu roda itu nggak boleh berdiri karena kalau jatuh ke belakang itu bahaya. Jadi kita harus kayak depan. Oke? Iya. Nah, Intinya jangan suka ngeliat ke belakang, lihat jauh ke depan. saya motor jangan pakai ada spion ya. Oh iya benar. Sakit soalnya kalau ngeliat yang ke belakang. Jalan, jalan tapi kakinya diangkat gitu. Kanan. Nah, gitu. Jadi kayak kakek saya bungkuk nggak apa-apa. Liatin orang kayak bisa nggak apa-apa. Tuh. Oke, udah gitu mau angkat sedikit diluncurkan. Oke. Mantap. Kuncinya butuh keseimbangan penuh untuk bisa mengendalikan geraknya. Tuh, Kak Aryo aja sampai kewalahan guys. Inline skate atau yang biasa disebut rollerblade merupakan sepatu yang memiliki 4 hingga 5 roda. Rodanya tersusun membentuk garis lurus. Inline skate yang merupakan perkembangan dari sepatu roda pertama kali dipatenkan di Belgia pada tahun 1760. Awalnya dibuat untuk kepentingan pentas opera. Oh iya, inline skate juga menjadi salah satu cabang olahraga Indonesia loh. Disebutnya roller sports. Ini dia para atletnya. Kebetulan juga sedang latihan. Kalian tahu nggak sih, biarpun bukan olahraga baru, tapi roller sports pertama kali dipertandingkan di Asian Games 2018.